Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zara Mulandani dengan NIM 2103-1165 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baiklah teman-teman dan Bapak yang saya hormati, sudah lama kita tidak berjumpa dan kembali lagi dengan video-video saya tentang mata kuliah pengantar wirausahaan. Dan kali ini yang akan kita bahas yaitu bisnis model kanvas. Baiklah teman-teman, kita akan membahasnya satu persatu dan mari kita bahas. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu bisnis model kanvas, tentu kita harus mengetahui apa itu dari model bisnis. Nah, definisi model bisnis sendiri dapat dipilah menjadi 3 kelompok, yaitu model bisnis sebagai sebuah cara, yang kedua model bisnis dilihat dari komponen atau elemen, dan model bisnis sebagai strategi bisnis. Nah, selanjutnya ada juga yaitu komponen dari model bisnis ini. Nah, komponen dari model bisnis ini yaitu siapa yang dilayani atau who it serves. Yang kedua yaitu apa yang ditawarkan atau what is providers. Yang ketiga yaitu bagaimana cara menghasilkan produk atau how it provides its product. Dan yang ketiga adalah bagaimana menghasilkan uang atau laba atau how it creates money. Nah, yang terakhir bagaimana membedakan dirinya secara strategis terhadap. Nah, perlu kita ketahui mengapa kita perlu model bisnis ini dan mengapa kita sebagai seorang wirausahawan maupun wirausahawati memerlukan model bisnis ini. Yang pertama itu memudahkan para perencana dan pengambil keputusan di unit usaha dengan melihat hubungan logis antar komponen. Kemudian yang kedua, membantu menguji konsistensi hubungan antar komponennya. Kemudian yang ketiga, membantu menguji pasar dan asumsi yang digunakan. Kemudian yang keempat, menunjukkan seberapa radikal suatu perubahan dilakukan dan konsekuensinya. Nah, kita harus tahu apa itu model bisnis dan strategi bisnis. Menurut Margareta pada tahun 2002, model bisnis membantu para pemilik serta profesionalnya menggagas bisnis di tingkat abstrak dan kemudian mengujinya di tingkat nyata. Nah, setelah itu strategi bisnis ini disusun untuk membuat perusahaan secara strategis terhadap pesaing-pesaingnya. Nah, ini juga direview dari Harvard Business pada tahun 2002. Nah, model bisnis tidak sama dengan strategi bisnis. Nah, selanjutnya kita akan memasuki yang materi yang paling utama kita, yaitu Business Model Canvas atau BMC dalam bahasa Inggrisnya, atau biasa kita sebut dengan Business Model Canvas. Nah, dalam bukunya Business Model Generation pada tahun 2010, Osterwalder dan Picknor membuat kerangka bisnis model yang berbentuk kanvas dan terdiri dari 9 kotak atau elemen yang saling berkaitan. Nah, elemen tersebut menggambarkan bagaimana organisasi menciptakan dan mendapatkan nilai bagi dan pelanggannya gitu loh. Nah, terus teman-teman, untuk kita ketahui ada 99 model ini, mungkin akan saya jelaskan terlebih dahulu dan nanti akan saya coba mencantumkan gambar dari bagaimana bentuk 9 elemen-elemen yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin di sini akan saya tampilkan gambarnya. Nah, setelah teman-teman bisa lihat apa itu 9 elemen dari BMC atau Business Model Canvas ini, yang pertama itu ada Customer Segments, yang kedua ada Value Propositions, yang ketiga ada Channels, yang keempat ada Customer Relationship, yang kelima ada Revenue Streams, dan yang keenam ada Key Resource, yang ketujuh ada Key Activities, dan yang kedelapan ada Key Partnership, dan yang kesembilan ada Cost Structure gitu. Ya teman-teman, kita akan membahas satu persatu dari 9 elemen dari BMC atau Business Model Canvas ini. Nah, yang pertama ada Customer Segments. Nah, Customer Segments ini yaitu pihak yang menggunakan jasa atau produk dari organisasi. Nah, mereka berkontribusi dalam memberikan penghasilan organisasi. Nah, Customer Segments ini adalah kelompok orang atau organisasi yang dituju oleh perusahaan untuk dilayani. Nah, ragam dari Customer Segments ini juga ada berbagai macam. Yang pertama ada pasar terbuka, misalnya tidak membedakan segmen pelanggan dan hanya fokus terhadap pelanggan yang memiliki kebutuhan dan masalah yang sama. Nah, contohnya itu produsen pesawat TV. Nah, kemudian ada ceruk pasar. Nah, ceruk pasar ini target pasarnya hanya melayani segmen pelanggan tertentu. Contohnya gerbong khusus eksekutif dari PT KAI. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu ada juga ragam yang lain, yaitu multi pasar yang merupakan ragam lanjutan dari customer segments, yaitu melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang saling ketergantungan. Contohnya layanan kartu kredit oleh bank. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui juga
apa itu dari value proposition, yaitu elemen yang kedua. Nah, satu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Nah, keunikan ini harus menonjol dari pesaing, teman-teman, dan memecahkan masalah pelanggan dan memenuhi keinginan pelanggannya. Itulah dari value propositions tadi. Nah, kemudian ragam-ragam dari value propositions tadi hampir sama juga, memiliki beberapa ragam. Nah, ragam yang pertama yaitu ada ragam newness, yaitu nilai kebaruan. Nah, contohnya teh kotak. Biasa kan teh kan dalam bentuk botol nih, terus sekarang kan ada dalam bentuk kotak. Terus ada performance, yaitu peningkatan kinerja produk atau jasa. Contohnya ada produsen prosesor komputer. Kemudian ada customization, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya sepeda motor Scoopy yang ditujukan untuk pelanggan perempuan. Itu kan membuat salah satu kaum perempuan atau kaum wanita itu tertarik untuk membeli motor dengan bentukan model motor Scoopy tersebut. Nah, kemudian ada getting the job done, yang artinya nilai yang diciptakan dengan membantu pelanggan melakukan pekerjaan tertentu. Contohnya advertising agency. Kemudian ada ragam-ragam value ini juga ada yang lanjutannya. Yang pertama ada design, brand, price, ada cost reduction, ada risk reduction, ada accessibility, dan yang terakhir ada convenience. Nah, kita akan membahas elemen yang ketiga, yaitu channels. Nah, channel sendiri yaitu bagaimana organisasi berkomunikasi dengan pelanggan segmennya dan menyampaikan value proposition-nya. Nah, channels meliputi cara-cara meningkatkan kesadaran, memudahkan pelanggan menilai, membantu pelanggan membeli produk atau jasanya. Contohnya seperti ini, teman-teman. Toyota dengan test drive dan personal assistance, Astra Wash service dengan layanan ultra jual. Jadi sehingga konsumen itu merasakan kalau produk itu mempunyai nilai yang sangat meningkatkan kesadarannya, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga fungsi dari channels ini sendiri. Nah, fungsi dari channels ini sendiri yaitu memunculkan kesadaran dari pelanggan mengenai produk atau jasa perusahaan, kemudian membantu pelanggan mengevaluasi value proposition dari perusahaannya, kemudian memfasilitasi pelanggan membeli produk atau jasa perusahaan. Nah, yang keempat ada menyampaikan value propositions kepada pelanggan, dan yang terakhir yaitu menyediakan dukungan pasca penjualan. Nah, kita masuki ke elemen yang keempat, yaitu customer relationship. Nah, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru. Nah, mempertahankan pelanggan lama juga, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Nah, contohnya itu personal assistant nasabah besar Bank Mandiri. Nah, di customer relationship ini juga ada ragam-ragamnya, teman-teman. Yang pertama yaitu personal assistance, yang itu pola hubungan yang didasarkan pada interaksi manusia. Kemudian dedicates dan ada juga dedicated personal assistance yang memberikan perlakuan istimewa kepada pelanggan sebagai pribadi khusus. Nah, yang ketiga ada self-service yang menyediakan sarana untuk melakukan hubungan dengan pelanggan. Kemudian yang keempat ada automated service, yaitu pelanggan mendapat pelayanan istimewa namun semuanya serba otomatis. Nah, ada juga ragam lanjutan dari customer relationships ini, teman-teman. Yang pertama itu communities, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan tidak secara individual tetapi sebagai kelompok. Contohnya acara wisata oleh Polygon. Nah, yang kedua itu CO creation, yang itu perusahaan melibatkan pelanggan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan itu sendiri. Contohnya jasa desain interior dan eksterior rumah. Kemudian ada elemen yang kelima, yaitu revenue streams. Nah, revenue streams ini yaitu aliran dana masuk. Nah, contoh bagaimana organisasi memperoleh uang dari setiap customer segments. Terdapat dua jenis pendapatan dari revenue streams ini. Yang pertama adalah transaksional dan pengulangan atau recurring. Nah, ragamnya ada juga dari revenue streams ini seperti elemen-elemen yang lain. Yang pertama ada penjualan aset, biaya pemakaian, sewa, biaya langganan, lisensi, biaya jasa perantara, iklan, dan donasi. Kemudian juga yang keenam, kita belum masuk yang terakhir, teman-teman. Yang keenam yaitu key resource, yaitu menggambarkan aset-aset terpenting yang menentukan keberhasilan pengoperasian modal bisnis. Nah, itu meliputi sumber daya fisik atau seperti bangunan, kendaraan, peralatan. Kemudian ada uang, aset intelektual seperti merek, hak cipta, paten, database pelanggan, dan sumber daya manusia. Nah, Carriers ini juga memiliki ragam seperti elemen-elemen yang lain. Yang pertama ada ragamnya itu manusia, fasilitas, teknologi, intelektual, dan channels. Nah, kemudian kita akan masuk yang ketujuh, yaitu case activities. Nah,
kegiatan yang menentukan suatu model bisnis. Nah, elemen ini benar-benar berperan penting dalam mewujudkan value dari value proposition tadi, teman-teman. Nah, ragam dari key activities ini sendiri yaitu operasi produksi, operasi jasa atau pelayanan, dan platform dan jaringan. Kemudian kita masuk yang ke-8 yaitu ada key partnerships, yaitu merupakan mitra kerja sama pengoperasian organisasi. Nah, organisasi membutuhkan kemitraan ini untuk berbagai motif seperti penghematan, pengurangan risiko, dan pembelajaran. Kemudian ada 4 bentuk kemitraan yang dari key partnership ini menurut Osterwalder pada tahun 2010. Yang pertama ada aliansi strategis antara non-kompetitor, kemudian kemitraan sekaligus bersaing dengan kompetitor, kemudian ada joint venture untuk mengembangkan bisnis baru, dan yang keempat ada hubungan buyer supplier dalam rangka menjamin ketersediaan pasokan. Nah, kita masukin elemen yang terakhir, yaitu elemen ke-9, yaitu adalah cost structure. Nah, apa ini cost structure ini? Menggambarkan semua biaya yang muncul sebagai akibat dioperasikannya model bisnis dari model bisnis kanvas ini, teman-teman. Nah, ragam dari cost structure ini adalah cost driven dan value driven. Nah, mungkin teman-teman kita sudah membahas 9 elemen dari model bisnis model kanvas ini, teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat sedikit yang saya sampaikan tentang model bisnis model kanvas ini, karena yang kita ketahui bahwa bisnis model kanvas ini memiliki beberapa elemen-elemen yang ke-9 yang saya sebutkan tadi, dan elemen ke-9 ini tentu harus diterapkan selama kita menjalankan bisnis model kanvas tersebut. Nah, teman-teman yang berbahagia dan Bapak yang saya hormati yang telah menonton video saya ini, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan pada materi kita kali ini yaitu materi dari bisnis model kanvas yang kita sudah bahas dari tadi, beberapa elemen-elemennya dan bagaimana ragam-ragam dari elemen-elemen tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi video kali ini dari saya dan materi yang saya buat, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya ucapkan dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak, dan see you next video.